Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara kepada asisten rumah tangga Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Kuat 8 tahun penjara. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Kuat 8 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso menilai Kuat secara sah dan meyakinkan ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Joshua. Hakim menimbang keterlibatan Kuat sudah terlihat dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, hingga membantu mengkondisikan lokasi kejadian perkara di Duren 3, Jakarta. Hakim mengatakan tanpa komando Kuat menutup tirai dan pintu di lantai 2 dan lantai 1 dengan tujuan meredam suara tembakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo serta istrinya telah lebih dulu menjalani sidang vonis. Majelis Hakim memvonis Sambo dengan hukuman mati, sementara Putri Chandrawati dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Empat dari 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Tersisa 1 terdakwa yang akan menghadapi vonis, yaitu Richard Eliezer. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, divonis Majelis Hakim 15 tahun penjara. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf ialah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Sementara hal yang meringankan yakni sopir Ferdi Sambo masih memiliki tanggungan keluarga. Dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya, tuntutan jaksa untuk Ferdi Sambo yakni penjara seumur hidup. Dan kemarin, Majelis Hakim memvonis mati. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Keduanya lebih berat dari tuntutan jaksa. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang sama-sama dituntut 8 tahun penjara, kini Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Vonis hukuman mati Ferdi Sambo saat ini menjadi perbincangan publik. Partai Persatuan Indonesia menilai putusan ini merupakan upaya untuk keadilan serta memulihkan citra kepolisian. Dalam putusan Majelis Hakim pada hari ini disebutkan bahwa terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik atau citra dari kepolisian. Jadi kita berharap pasca dari putusan ini pandangan miring kepada kepolisian kemudian bisa lebih baik dan bisa dipulihkan karena hukum terbukti tetap berjalan dan menghukum siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan. Sementara besok dijadwalkan vonis terhadap Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa. Ya, 4 terdakwa sudah divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Bagaimana dengan Eliezer yang akan menghadapi vonisnya besok? Akankah lebih tinggi atau justru lebih rendah? Dan apa pertimbangannya? Kami akan diskusikan bersama dengan kuasa hukum Eliezer. Ada Bang Abdul Rohman yang bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat petang, Bang Abdul Rohman. Selamat petang. Oke. Ya, Bang, 4 terdakwa lain sudah divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum mencermati putusan hakim ini kalau kita bicara soal bagaimana besok Eliezer akan menghadapi vonis? Ya, baik, terima kasih. Terkait persidangan besok putusan terhadap klien kami itu, kami sih berharap bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diungkap dan keterangan saksi ataupun ahli
bahwasannya Eliezer ini sebagai downplagger, artinya orang yang disuruh melakukan atau alat. Nah, dan kita berharap bahwasannya majelis bisa mempertimbangkan ahli yang diajukan oleh jaksa sebagai untuk meringankan Richard Eliezer, dan kita berharap juga dari beberapa persidangan putusan yang dibacakan majelis hakim mulai dari Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Kuatmaruf dan Ricky Rijal itu sempat disebutkan ada bahasa pertimbangan hukumnya itu Richard itu sebagai downplagger. Bahkan tadi Kuatmaruf pun Richard di dalam pertimbangannya itu ada rasa ketakutan, bahkan ada bahasa Richard itu diperintah oleh Ferdy Sambo. Dan dari pertimbangan-pertimbangan itulah kami berharap ada harapan besar bahwasannya, dan kita yakin bahwasannya majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bisa meringankan terdakwa. Oke, Begitu, Pak. Bang Abdul Rahman, jadi dari amar putusan hakim hari ini Anda melihat ada peluang Eliezer justru dituntut lebih ringan ya, dari tuntutan, divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa? Iya, kami sih tetap berkeyakinan ya, karena pertama Eliezer ini jujur di dalam persidangan dan dia tidak berbelit-belit. Perkara ini kan bisa terbuka karena berkat Eliezer, bahkan di dalam persidangan hakim pun memeriksa tidak ada terkendala, berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Bahkan di satu sisi Eliezer ini kan sebagai justice collaborator, yang dimana justice collaborator sebagai saksi yang bekerja sama, yang mengungkap fakta-fakta yang di persidangan, sehingga dan kami tetap berkeyakinan hakim bisa memberikan putusan yang lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Oke, tapi melihat putusan hakim 2 hari terakhir yang jauh lebih berat, apakah tim kuasa hukum tidak juga khawatir atau juga menyiapkan kemungkinan terburuk misalnya? Ya, kalau kemungkinan terburuk pasti ada ya, tapi dari berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, kami berkeyakinan karena Richard inilah sebagai pembuka dari perkara ini. Kalau tidak ada Richard mungkin tidak akan bisa terungkap. Nah, makanya kita berkeyakinan di satu sisi Richard sebagai justice collaborator yang mengungkap fakta semua peristiwa dari tembak menembak menjadi penembakan, dan ini juga menjadi bukti bahwasannya Richard ini tidak berbelit-belit itu. Dan ada satu hal lagi yang mungkin kita berharap, bahwa di dalam undang-undang itu kan diatur ada pasal penghapusan pidana, pasal 51. Dan di beberapa fakta persidangan, baik persidangan terdakwa lain itu sempat disebutkan Richard ini diperintahkan oleh Ferdy Sambo, bahkan sebagai downplagger. Bahkan tadi di dalam persidangan Kuatmaruf pun itu disebutkan juga bahwa ada rasa ketakutan ketika Richard diperintahkan oleh Ferdy Sambo. Sehingga kita berharap besar lah hakim bisa memberikan putusan yang adil-adil. Oke, meskipun di saat yang sama tentu kita lihat tuntutan jaksa sebenarnya cukup tinggi juga ya ke klien Anda, Bang Abdul Rahman. Ya itu kan sebenarnya kan saya yakin dari tuntutan jaksa itu mereka sebenarnya kalau secara hati nurani mereka nggak bakalan nuntut sampai 12 tahun karena satu sisi sebagai justice collaborator ya kalau kita bicara tentang tuntut. Tapi faktanya ketika kita melihat tuntutan jaksa pun dari 4 terdakwa lainnya, itu malah berbanding terbalik, dari yang 8 tahun bisa menjadi 20 tahun untuk PC, dan Ricky 13 tahun, Kuat dan 15 tahun. Nah, artinya ini kan akan menjadi pertimbangan majelis hakim bahwasannya tidak menjadi acuan gitu kan tuntutan jaksa. Baik, terima kasih Bang Abdul Rahman. Kita akan tunggu besok seperti apa kemudian Richard Eliezer akan menghadapi sidang vonis, dan vonis seperti apa yang akan diberikan oleh majelis hakim. Terima kasih banyak Bang Abdul Rahman, tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Sepekan berlalu jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Turki kembali bertambah. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.